Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini itu? Ayo kita simak di slide berikutnya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria. Di bawah umur produktif, persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan fisik, psikis, bahkan materi. Faktor-faktor pernikahan dini. Yang pertama, faktor pendidikan. Tingkatan pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut, dalam hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia masih muda. Yang kedua, faktor ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan juga UNFPA pada tahun 2018 menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Dikarenakan beberapa wilayah seperti di Indonesia, perempuan masih sering diberikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan pernikahan dini terhadap anaknya memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya. Yang ketiga, faktor budaya. Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Pemahaman ini berupa saat anak perempuan telah mengalami menstruasi, maka akan harus segera dijodohkan. Yang keempat, faktor hamil di luar nikah. Di Indonesia, kasus pernikahan dini sering kali disebabkan oleh hamil sebelum menikah atau marriage by accident. Menurut Sarwono pada tahun 2003, pernikahan usia dini sering sekali terjadi pada anak-anak yang sedang mengalami masa pubertas. Hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Akibat terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama hubungan berpacaran, remaja bisa sampai melakukan seks pranikah dan kehamilan di luar pernikahan. Dampak dari pernikahan dini. Dampak pada kesehatan fisik, menurut Dr. Feruri Verona Handayani, pernikahan dini akan berujung pada kehamilan di usia remaja yang berpotensi meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayi. Hal ini karena tubuh remaja belum siap untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, belum matangnya fisik dan organ reproduksi, dan wanita remaja juga masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi yang akan muncul akibat hamil di usia muda yaitu tekanan darah tinggi. Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tekanan darah tinggi. Seseorang mungkin dapat mengalami preeklamsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Yang kedua, berisiko anemia karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan bayinya. Nah, yang ketiga, berisiko bayi lahir dengan berat badan rendah karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. Karena leher rahim remaja masih sangat sensitif, jika dipaksakan hamil di usia muda, maka akan berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari. Bahkan bisa mengakibatkan kematian pasca melahirkan. Pernikahan dini juga memberikan dampak yang buruk pada kesehatan mental pada remaja, yaitu pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. Cara mencegah pernikahan dini. Yang pertama yaitu memberdayakan anak dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Dengan program yang pertama,
pelatihan keterampilan vokasional agar anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini memiliki aktivitas yang berpenghasilan. Lalu ada pun program yang kedua, yaitu pelatihan pengetahuan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedua, ada meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Adapun program yang bisa kita jalani yaitu yang pertama, menyiapkan, melatih dan mendukung anak-anak perempuan untuk mendaftar sekolah. Dan yang kedua, program peningkatan kurikulum sekolah dan pelatihan guru untuk menyampaikan materi dan topik seperti keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV, AIDS dan kesadaran peran gender. Lalu ada menawarkan dukungan ekonomi dan pemberian insentif pada anak dan keluarganya. Karena faktor utama dari pernikahan dini biasanya terjadi karena faktor ekonomi. Lalu yang terakhir, kita bisa membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Membuat dan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kesimpulan ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu terdapat hubungan antara peran orang tua dalam komunikasi keluarga dengan kejadian pernikahan dini, yang berarti bahwa orang tua yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan orang tua yang memiliki peran yang baik. Poin kedua yaitu terdapat hubungan antara pendidikan orang tua dengan kejadian pernikahan dini, yang berarti bahwa orang tua yang memiliki pendidikan rendah memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini dibandingkan orang tua yang memiliki pendidikan tinggi.